Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bitamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al-amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalahu wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermajelis, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, di dalam persoalan sehari-hari, para ulama kita terdahulu membagi berbagai macam cabang ilmu. Ada namanya ilmu akidah, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada tasawuf, nahwu, sharaf, balaghah, macam-macam. Ketika para ulama kita itu memberikan pembagian-pembagian ilmu itu, menulis cabang-cabang ilmu itu, sesungguhnya punya tujuan karena memang ada implikasi hukum, ada pengaruh di dalam hukum Islam. Yang paling umum kalau kehidupan kita terkait dengan akidah dan fikih. Akidah itu keyakinan, yakin. Ma waqara fil qalb, sesuatu yang diyakinkan dengan hati. Maka Imam Al-Baqillani mengatakan yang namanya akidah itu keyakinan dalam hati kita. Tapi bukan hanya keyakinan, dibuktikan dengan lisan, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yakin. Maka orang kalau sekedar syahadat tapi enggak yakin, enggak Islam. Kalau di Eropa, di Jerman itu ada tapak suci banyak. Yang ikut tapak suci itu bukan hanya orang-orang Islam. Orang Kristen, orang ateis pun ikut tapak suci itu di Jerman. Tapak suci pembukanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka muslim enggak? Masuk Islam enggak? Pulang dari pelatihan tapak suci, wah saya udah muslim nih. Enggak. Mereka enggak masuk Islam. Padahal bersyahadat itu setiap pelatihan seminggu pisan ya syahadat. Seminggu pisan syahadat. Tapi mereka syahadat itu cuma lisan. Tidak ma waqara fil qalb, bukan sesuatu yang diyakini di dalam hati, maka tidak muslim. Maka dikatakan Islam, iman itu kalau benar-benar yakin di dalam
hati kita, baru kemudian dibuktikan dengan lisan. Bismillah, datang ke ustadz seorang non muslim, saya ingin masuk Islam. Yakin, yakin. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Atas kesadaran sendiri, atas kesadaran sendiri. Nah, kan biasanya dikirim, dipastikan biasanya kalau ada orang mau mualaf itu nggak langsung disyahadatkan biasanya. Kenapa? Karena kalau terkait akidah itu yakin, kudu yakin. Orang yakin merasa. Nah, baru yakin baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah bersyahadat, otomatis maka semua kewajiban Islam itu harus dilaksanakan. Kalau sudah syahadat, sudah wajib sholat. Wah, kayak masuk Islam jam sholat, jam 12 wajib sholat kipiye duhur orang iso. Yang penting teko nang masjid. Orang ada yang takbir, melu takbir, orang sing rukuk melu rukuk, sah. Nah, kayak masuk Islam belum ngerti apa-apa kan? Ikut sholat. Nah, sholat ini maksud fikih karena terkait dengan praktek hukum taklifi kalau dalam bahasa fikih itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Itu fikih. Kalau akidah itu keyakinan di dalam hati kita. Maka para ulama kemudian membuat istilahnya itu rukun iman. Rukun iman ada 6. Antuk minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rasul wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ya, keyakinan. Orang nggak yakin kafir. Maka ketika orang mengatakan Allah itu ada 2 atau ada 3, berarti kafir. Jelas ya. Innallaha laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Allah itu 3. Jadi ketika kita bilang kafir itu bukan kita tidak toleran, itu bukan. Quran yang ngomong begitu. Dan ketika kita bilang kafir itu sungguhnya kita menghaluskan perkataan. Makanya dulu ketika orang non muslim, orang Mekah dibilang kafir nggak tersinggung. Oh, mereka mengakui kafir. Kafir itu apa? Tertutupi. Arti kalau bahasa Indonesianya kafir itu artinya tertutupi. Orang yang tertutupi dari keimanan. Ya memang mereka nggak ngakui Islam. Jadi dibilang kafir ya biasa saja. Memang tertutupi dari Islam. Jadi ketika kita mengatakan orang itu kafir itu bahasa halus aslinya. Bukan bahasa kasar. Wah, sekarang dibilang oh kok kafir non muslim. Ya bodoh baik. Non muslim ya kafir. Mau menggunakan non muslim, mau menggunakan istilah kafir bodoh baik. Aslinya apa? Mereka yang tertutupi dari keimanan itu akhirnya namanya kafir. Orang yang ingkar rukun Islam namanya kafir. Nggak percaya kepada Nabi Muhammad kafir. Percaya kalau Nabi Muhammad, tapi percaya ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Kafir. Ya, Ahmadiyah. Kenapa? Karena keyakinan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka di dalam akidah itu, ya kalau nggak Islam, ya kafir. Atau munafik. Munafik itu apa? Lisannya mengatakan Islam, yo sholat, yo poso, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Hatinya ingkar kepada Rasul, dia masuk Islam etok-etok, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kalau dalam sejarah Islam banyak itu, diantaranya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini dengkotnya orang-orang munafik di Madinah. Ingin menghancurkan Islam, suka mengadu domba antara kaum muslimin, antara sesama kaum muhajirin dengan Ansor dan sebagainya. Nah, musuh dalam selimut. Itu namanya munafik. Di dalam persoalan-persoalan akidah itu tegas. Nek orang muslim kafir. Keyakinan mengaku Islam bisa sesajenan, percaya karo dayang-dayang kafir wae. Kayak gitu. Karena kita kan hanya kepada Allah, nggak boleh bersama dayang-dayang pada roh-roh. Kan gitu. Maka kalau udah dalam akidah itu lakum dinukum lihatin. Wah, toleransi, yuk kita ke gereja.
ngisuk gantian nek mereka ke tempat kita ke masjid. Nah, pas sana ibadah hari Ahad bareng-bareng melu, nanti gantian. Enggak iso. Dulu Nabi Muhammad pernah ditawarin juga waktu di Mekah, wahai Muhammad, seminggu kita ikut Islam. Nanti seminggu kalian ikut agama kita. Nah, pindah. Maka turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Saya enggak akan nyembah apa yang kamu sembah. Enggak akan selamanya. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abduna ma'bud wala ana abdu ma'budun. Wal antum abduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai. Saya enggak akan nyembah apa yang kamu sembah. Udah kamu seperti agamamu, jangan ikut saya. Kalau mau kafir sekalian, enggak usah ikut saya, enggak apa-apa. Jangan kemudian transaksi atas nama toleransi, gantian ke iso. Kalakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan laksanakan, saya keyakinan dengan agama saya. Ini ngono wis rampung. La ikraha fiddin, enggak boleh dicampur adukkan dalam urusan agama. Ini namanya akidah, ya. Kalau fikih, lain lagi. Fikih ini perkara-perkara praktis. Amalia, sing kono kunut, sing kene ora kunut. Nah, iki kan fikih. Sing kono nek traweh 23, kene 11. Fikih. Sing kono nggo usoli, kene ora nggo usoli. Fikih. Ya. Kono tahlilan, kene ora tahlilan. Kono yasinan, kene ora yasinan. Kono ada haul, kene ora ono haul. Kono ndibaan, kene ora ono. Ya. Jadi itu fikih. Menyikapi persoalan fikih ini berbeda dengan persoalan akidah. Nah, akidah tadi apa? Kafir sama muslim. Nek orang kafir ya muslim, kan gitu. Akidah. Tapi kalau fikih enggak gitu. Kalau fikih kunut, yo kunut, ora popo. Nah, beda kan? Ora popo. Kenapa kok begitu? Di dalam persoalan fikih perbedaan itu sangat dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena fikih itu dibangun di atas dalil yang cara pemahamannya itu sifatnya praduga, zon. Kalau akidah itu harus berdasarkan dalil yang sifatnya meyakinkan, qat'i. Harus, makanya kalau akidah itu mesti Quran rujukannya atau hadis tapi yang mutawatir. Karena keyakinan, karena terkait dengan kafir karo muslim, maka dalil itu pasti. Tapi kalau fikih boleh beda karena sifatnya praduga. Kok iso? Ya iso. Itu sudah dicontohkan pada zaman Nabi. Dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, ketika setelah terjadi perang Khandaq, baru pulang dari perang Khandaq, kaum muslimin pulang, Rasul pulang ke rumah. Sebelum Rasul itu membuka baju besinya, mau meletakkan pedangnya, tiba-tiba malaikat datang, malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, kita para malaikat masih siap siaga. Kita malaikat masih siap perang. Kok engkau sudah hendak menanggalkan baju besimu?" Maka Rasul kaget. "Ya Jibril, apa yang akan dilakukan oleh malaikat kok masih siap-siap perang?" Ya. Kata malaikat Jibril, "Kita malaikat masih dari perang Khandaq, kita akan menuju Bani Quraidah untuk memerangi mereka. Bukankah mereka itu mengkhianati kita? Bukankah mereka ini bergabung dengan tentara Quraisy untuk memerangi kita?" Maka para malaikat jalan duluan. Ya, kami sudah, sebagian malaikat sudah berjalan duluan menuju Bani Quraidah. Maka ketika mendengar itu, Rasulullah SAW bergegas keluar dari rumahnya, kemudian memanggil kaum muslimin. Kaum muslimin kaget, ada panggilan tiba-tiba. Karena baru pulang, baru nyampai dari perang Khandaq. Tahu perang Khandaq ya? Perang Khandaq itu ketika kaum kafir Quraisy menuju Madinah.
hendak menyerang kaum muslimin waktu itu belum siap, sehingga ada ide untuk membuat buat parit besar, supaya apa? Supaya kaum musyrik itu tidak bisa masuk karena dihalangi oleh parit. Sampai berkemah beberapa hari mereka nggak bisa masuk. Akhirnya Allah turunkan angin topan untuk membinasakan kaum musyrik. Akhirnya kacau balau kaum musyrikin karena ada angin topan yang sangat dingin. Akhirnya kaum musyrik kembali ke Mekah dengan tangan kosong, belum sempat menyerang kaum muslimin. Nah, kaum musyrik ini ternyata dibantu oleh orang Yahudi di Madinah. Siapa itu orang Yahudinya? Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebelumnya sudah ada perjanjian bersama Rasul tidak boleh membantu kaum musyrik. Siapapun yang menyerang Madinah, Yahudi harus membela. Marah mereka justru membela kaum musyrik berkhianat. Ini awal mulanya begitu. Maka malaikat Jibril langsung menuju sana bersama pasukannya. Rasul keluar panggil kaum muslimin. Ketika dipanggil ini kaum muslimin kaget, loh, kita ini baru selesai perang, ada apa ini kan? Maka Rasul mengatakan, wahai kaum muslimin, ini ada berita penting. Kita perangnya belum usai. Para malaikat sudah berangkat menuju Bani Quraidah untuk memerangi orang-orang Yahudi. Untuk mempercepat supaya kita segera sampai ke Bani Quraidah, maka saya bentuk satu batalion khusus. Satu batalion yang segera berangkat duluan. Kita akan siap-siap, kalian batalion ini berangkat duluan. Akhirnya bentuklah batalion satu kelompok. Setelah siap, langsung berpesan, ini yang mau berangkat duluan ini, la tusalliyan ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian berangkat duluan, jangan sekali-kali salat asar kecuali kalian sudah sampai ke Bani Quraidah. Para jamaah, para sahabat Nabi, semua yang hadir di situ, semua dengar itu. Teksnya sama, redaksinya sama, persis yang didengar Rasulullah. Berangkat mereka, berangkat dari pagi sampai siang. Menjelang asar, belum sampai di Bani Quraidah sampai azan waktu sholat asar. Pas waktu sholat asar, maka separuh mengatakan, wahai para sahabat, ini sudah waktu masuk sholat asar. Karena sudah waktu masuk sholat asar, mari kita sholat asar. Satu kelompok lain mengatakan, wahai sahabat, ingat pesan Rasul. Rasul mengatakan, jangan kalian sholat kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Ini kita masih di jalan, belum sampai Bani Quraidah. Maka Rasul memerintahkan kita sholat asarnya di sana, kita nggak boleh di sini. Dijawab lagi, wahai sahabat, maksud Rasul kita suruh cepet-cepet. Pokoknya asar sudah di sana. Bukan maksudnya itu nggak boleh sholat asar di jalan. Akhirnya terjadi perpecahan di kalangan para sahabat. Ya wis ngono wae lah, wis gampang. Sing Arab sholat nang kene, sholat nang kene. Sing Arab sholat di Bani Quraidah, sholat di Bani Quraidah. Sebagian sholat di situ. Setelah itu berangkat sampai ke sana, baru setelah sampai sebagian lagi sholat di Bani Quraidah. Sama-sama mendengar hadis Nabi, hadisnya sama, dan yang mendengar para sahabat. Orang yang paling keren. Sahabat kan paling keren, paling baik, generasi terbaik. Ashabi kan nujum bi aih maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya itu kata Rasul seperti bintang di langit. Siapapun yang kalian ikuti pasti akan memberikan hidayah. Nah, sahabat itu pilihan, manusia pilihan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu sudah ridho kepada sahabat. Para sahabat juga ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah jaminan masuk surga. Maka seluruh sahabat, satu generasi itu sahabat, semuanya masuk surga. Luar biasa ya, ada 100 berapa? 24.000 sahabat ya, kisarannya. Surga semua itu. Karena Allah sudah ridho. Allah sudah ridho, sudah. Tapi ternyata meskipun demikian, mereka para sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi,
bahasa Arabnya ya podo, ya paham. Tapi ketika memahami apa yang disampaikan oleh Nabi ternyata beda pemahaman. Sampai kemudian setelah selesai perang, barulah mereka teringat, oh iya saya tak tanya. Kemarin kan kita mau sholat pecah dua, ada yang di jalan, ada yang di Bani Quraidah. Tak tanya kepada Rasul. Maka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini kita kemarin itu engkau perintahkan atau sudah nahatakumul asra illa fi Bani Quraidah. Nah akhirnya kita itu sebagian kita sholat di jalan, sebagian kita sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, ini dari kita itu yang benar, yang mana ya? Siapa ya? Apa jawab Rasul? Anda benar, Anda benar. Dua-duanya benar. Karena kenapa dua-duanya benar? Karena keduanya sama-sama berpatokan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pemahamannya yang beda. Maka di dalam persoalan-persoalan fikih seperti ini sifatnya adalah toleran, hormat kepada yang lain. Maka dalam persoalan fikih selama ada dalilnya, patokannya, sumbernya, pijakannya, tidak boleh kemudian gara-gara persoalan fikih nggak mau jawab salam. Ya oh no, kelompok-kelompoknya kalau kita assalamualaikum diem aja, karena lain manhaj. Iya. Nah ini mulai muncul di Indonesia. Mudah-mudahan di sini tidak ada lah, daerah sini lah. Mereka yang punya manhaj yang merasa paling benar, yang merasa mengikuti manhajnya para salafus soleh. Padahal para salafus soleh nggak kayak gitu. Beda ya biasa. Soal fikih. Maka ketika ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ya biasa saja. Yang monggo, yang mau kunut, yang nggak kunut juga silahkan. Jadi perbedaan fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat dan Rasul masih hidup. Itu juga dianggap biasa. Rasul masih hidup loh. Ketika Rasul tidak ada, sesama sahabat ya kadang beda. Maka terkadang antara Abu Hurairah dengan Aisyah kadang berbeda, sama-sama sahabat. Kata Abu Hurairah, kalau ada orang sholat lewat keledai, anjing, lewat di depan orang laki-laki sholat. Kemudian wanita, batal sholatnya. Nah, ada yang lapor ke Aisyah, ini bener nggak mau sok wadon dipadaki karo anjing, batal ki sholat. Lapor ke Sayyidah Aisyah, wahai Bunda Aisyah, ini kita habis belajar sama guru kita Abu Hurairah. Kata beliau, katanya kalau orang sholat lewat di depannya itu keledai, anjing, sama wanita, batal sholatnya. Kata Aisyah, wah Abu Hurairah orang ngerti. Saya sebagai Rasul kalau sholat saya di depannya. Aku nek turu melantrang, Rasul sholat yang nek turu melantrang, kaki ini apa melantang ya? Kakinya itu di depannya Rasul, sehingga kalau Rasul sujud itu disingkirkan kakinya. Lupa disingkirkan melantang meneh, sholat malam itu. Saya di depannya Rasul nggak membatalkan sholat malam, pegang saya, pegang itu berarti itu yang dipakai oleh para ulama Hanafi termasuk Muhammadiyah ya, memegang wanita bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Nah kalau batal wudhu Rasul pegang itu sudah batal itu, karena istri itu bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah. Maka kalau boleh nikah itu karena bukan mahram. Sehingga suami istri kalau di mazhab Syafi'i sentuhan kulit batal. Kalau di mazhab Hanafi, di Muhammadiyah tidak batal. Di antara dalilnya ini, dari lain Rasul kalau mau ke masjid, nah, cium istrinya, sunnah, ya. Jadi mau ke masjid saat jamaah itu cium istrinya dulu Rasul. Nah, itu salah satu dari sunnah yang sudah ditinggalkan, jarang dilakukan itu sunnah. Ya, jadi
Antara Abu Hurairah sama Aisyah beda, biasa saja gitu. Kadang antara Umar dengan Ibnu Umar, apa anak ya? Kadang antara Ibnu Abbas dengan siapa, beda. Dulu pada setelah Rasulullah SAW meninggal, Khalifatul Muslimin dipimpin oleh siapa? Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar ini banyak terjadi peristiwa, terutama peristiwa murtad. Banyak kaum muslim itu pada murtad. Wah, Nabi sudah meninggal. Berarti sudah selesai. Ada yang Nabi sudah meninggal, saya pengen jadi Nabi, enak jadi Nabi, banyak pengikut. Kan gitu. Wah, banyak itu juga suku-suku Arab pengen jadi Nabi, dikiranya Nabi itu bisa ngaku-ngaku kan gitu. Yang Islam itu hanya sisa Mekah Madinah tok, sisa suku Quraisy sama beberapa suku Arab yang lainnya itu udah murtad. Salah seorang yang ngaku Nabi yang paling terkenal namanya Musailamah, makanya dikenal dan istilah Musailamah Al-Kadzdzab. Perang Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad ini, perang sampai terjadi peristiwa di mana orang-orang yang hafal Al-Quran itu banyak yang syahid, kisaran 70-an lebih syahid. Zaman Rasul itu nggak ada kok mushaf Quran jadi satu, itu nggak ada. Mereka hanya menghafal apa yang disampaikan Rasul, dihafal itu aja. Sama ada tulisannya di mana? Ada yang tulisannya itu di batu, ada di pelepah kurma, ada di mana-mana, berserakan kemana-mana, di tulang. Akhirnya ada laporan kepada Abu Bakar, usulan dari sahabat Umar bin Khattab, wahai Khalifatul Muslimin, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini ada peristiwa penting. Kaum muslimin ketika perang melawan kaum murtad, ternyata yang hafal Quran itu banyak syahid, di antaranya kisaran 70-an syahid. Wahai Khalifatul Muslimin, kayaknya kita harus berpikir terkait hal ini. Generasi kita kelak nanti kalau para penghafal Quran itu meninggal, mau baca Quran dari mana? Mau belajar Quran di mana? Abu Bakar tanya, lalu apa yang kita lakukan? Umar jawab, wahai Khalifatul Muslimin, saya punya usul. Bagaimana sekiranya kita bukukan mushaf Al-Quran. Jadi yang berserakan itu kita kumpulkan, kita tulis jadi satu di kertas itu menjadi sebuah mushaf. Abu Bakar mikir, tapi Rasul nggak pernah melakukan ini. Ini Rasul nggak pernah melaksanakan soal hal seperti ini. Kalau bahasa kita sekarang, ini bid'ah. Ya, Rasul nggak ada kok nggak ngelakukan, kita lakukan bid'ah ini. Dijawab oleh Umar, wahai Khalifatul Muslimin, ini penting. Sekiranya kita tidak melakukan itu, lantas kaum muslimin mau diajarin apa, ditinggalkan apa? Abu Bakar jawab, kalau begitu begini, tunggu. Saya tak istikharah dululah. Ben mantep. Soal ini persoalan yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Jangan-jangan ini terlarang. Maka kemudian sahabat Abu Bakar melakukan setelah beberapa hari sampai tenang, sampai kemudian yakin insya Allah ini bermaslahat bagi kaum muslimin. Dikumpulkanlah kaum muslimin, orang-orang yang terdekat, para sahabat besar, musyawarah lagi. Akhirnya Abu Bakar menerima. Dipanggillah Zaid bin Sabit, wahai Zaid, engkau ini yang biasa menulis wahyu. Engkau ini yang sering bersama Rasulullah. Tolong kumpulkan semua tulisan-tulisan tentang Al-Quran. Kita mau bukukan, kita mau satukan. Dijawab sama beliau, waduh, ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini perkara yang sangat berat ini.
Kata Abu Bakar ini penting. Akhirnya disepakati. Waktu itu Abu Bakar juga sempat bilang, sebenarnya saya membuat keputusan ini berat katanya. Sekiranya gunung itu diletakkan di bleke gitu, ke tubuh saya ini sebenarnya lebih ringan dibanding saya membuat keputusan seperti ini. Ini keputusan yang nggak main-main. Kenapa? Rasul tidak pernah melakukan. Tapi karena demi maslahat akhirnya dilakukan. Sepakatlah para sahabat dibukukan mushaf Al-Quran sehingga ada sampai saat ini. Tapi sebelum dibuka waktu itu perbedaan pendapat antara siapa? Umar bin Khattab dan Abu Bakar, juga Zaid bin Sabit, termasuk juga Ali. Ali sama pendapatnya dengan Umar, Abu Bakar sama pendapatnya dengan Zaid. Satu mengatakan harus dilakukan, satu mengatakan buat Rasul nggak pernah melakukan. Meskipun pada akhirnya dilakukan. Tapi para sahabat berbeda dan itu sangat biasa. Jadi perbedaan-perbedaan itu di dalam fikih tidak terlarang. Sampai kemudian masa tabi'in, masa tabi'in juga berbeda. Maka kita kenal mazhab-mazhab fikih. Ya, ada namanya mazhab Hanafi, ada namanya mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Ja'fari, ada Zaidi, ada Ibadi, ada Zahiri, ada Laisi, ada Sauri, atau Tobari, banyak mazhab fikih. Zaman dulu mazhab fikih itu 80-an mazhab, 80 perbedaan piye. Zaman kita kadang NU Muhammadiyah tok bingung seribut. Zaman tabi'in, zaman generasi salaf, perbedaan itu bisa sampai 80. Babakan wudhu tok, babakan wudhu ya. Itu ada kisaran 70 perbedaan. Tapi biasa saja. Saling toleransi. Bahkan antara satu mazhab dengan mazhab lain kadang itu guru murid. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Punya murid juga namanya Imam Daud. Tapi Imam Malik punya pemikiran sendiri, Imam Syafi'i punya pemikiran sendiri, punya mazhab sendiri, Imam Ibnu Hambali begitu, Daud Az-Zahiri begitu. Mazhab itu apa? Mazhab ilaihi, pendapatnya si fulan. Jadi kalau saya bilang mazhab, maksudnya adalah pendapat seseorang. Jadi kalau umpamanya ketua BCM sini punya pemikiran, ide, gagasan, didukung oleh jamaah, berarti mendirikan mazhab. Mazhab di dalam melaksanakan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, kan? Jadi sederhana sebenarnya mazhab itu. Ada yang mencetuskan ide, ada pengikut. Udah jadi mazhab. Cuman kalau di dalam fikih Islam ada syarat kedua dan ada ketiga yang keempat. Apa itu? Ada yang namanya metodologi ijtihad atau usul fikih dan ada bukti pemikiran. Bukti pemikirannya apa? Idenya itu apa gitu loh. Idenya membuat acara apa? Di mana? Di sekolahan. Yang membuat ide siapa? Ketua PCM atau ketua PRM. Nah, ini kan dilaksanakan. Itu namanya mazhab. Ono ide nih, ono yang mencetuskan, diikuti, dilaksanakan. Jadilah mazhab. Sederhana mazhab itu. Ada Imam Syafi'i punya gagasan fikih, dilaksanakan oleh murid-muridnya, ada pengikut, jadi mazhab Syafi'i. Imam Malik, Imam Hanafi, sama. Dulu banyak, tetapi sekarang mazhab tidak banyak. Kenapa? Karena ada yang sudah tidak punya pengikut. Di Lalai dari jamaah sini ada yang punya gagasan sendiri, nyempal,
buat pengajian dewi nang umai dewi, yang datang separuh dari sini. Ternyata lama-lama kok ora kepenak ngaji ini, pindah ke sini semua. Akhirnya dia sendiri. Akhirnya mazhab dia hilang kan, nggak punya pengikut. Yang eksis, yang tetap ada mazhabnya yang di sini. Nah, dulu sama kayak gitu juga persis dari mazhab Islam. Dulu banyak mazhab, ada yang punya murid, bubar muridnya. Akhirnya nggak ada pengikut lagi, hilang. Nah, itu sudah hilangnya mazhab itu kayak gitu. Jadi nggak ada murid, nggak punya santri. Karena nggak punya santri, akhirnya hilang pendapat-pendapatnya, pengikutnya hanya ada di buku tulisan. Maka kayak mazhab Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, itu bukunya banyak bertumpuk. Jadi kalau kita mau baca mazhab mereka masih banyak pak warisan pemikirannya, tapi nggak punya pengikut. Sudah habis pengikutnya, pindah. Dulu di Mesir ada namanya Imam Laith, luar biasa Imam Laith. Sampai Imam Syafi'i itu dari Baghdad mau ke Mesir pengen berguru kepada Imam Laith. Tapi baru di jalan Imam Laith meninggal, nggak ketemu. Saya sampai Mesir nggak ketemu sama Imam Laith. Pengikutnya dulu banyak di Mesir itu pengikutnya Imam Laith. Jadi ada mazhab namanya mazhab Laith. Setelah sampai Mesir, Imam Syafi'i mulai ke masjid ngaji, ngajar. Murid-muridnya Imam Laith akhirnya kok, ini kok keren sekali Imam Syafi'i itu, katanya. Hebat sekali ya, katanya. Akhirnya pada ikut ngaji ke Imam Syafi'i. Akhirnya pengikut Imam Laith, fikihnya Imam Laith mulai tidak ada pengikutnya, podo pindah ke Imam Syafi'i. Nah ini jadi mazhabnya Mesir jadi mazhabnya Syafi'i. Sebelumnya bukan. Nah ini jadi kalau pengikutnya udah nggak ada, hilang mazhabnya. Meskipun pemikirannya masih ada, pemikiran mazhabnya. Maka ketika beda-beda itu boleh, selama ada rujukan, dan semua mazhab Islam itu punya rujukan. Dan semua mazhab Islam itu ar-ruju' ilal Qur'ani wa sunnah. Jadi istilah rujuk ilal Qur'an wa sunnah itu bukan istilah yang digawe Muhammadiyah. Bukan. Bukan istilah-istilah yang memang yang baru kemarin. Bukan. Itu sejak zaman dulu. Para imam mazhab itu ya ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Maka ada namanya usulul mazhab, prinsip mazhab. Jadi mazhab itu cara istihadnya itu pertama apa? Kalau Quran. Kalau nggak ada di Quran, sunnah. Kan gitu. Itu semua mazhab itu. Maka ketika Muhammadiyah mengatakan kita itu Muhammadiyah itu ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Ya Imam Syafi'i ya bodoh, Imam Malik ya begitu, Imam Abu Hanifah ya begitu, Ibnu Hanbal ya begitu, Imam Laith juga sama, semua itu rujuk ilal Quran wa sunnah. Maka tidak boleh kemudian kita itu menafikan atau mencela pendapat lain dengan mengatakan pendapat dia itu nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, bid'ah, nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nggak boleh. Kenapa? Karena semua mazhab itu pasti ada rujukannya ke sana. Kita kritik pendapat-pendapatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini pendapatnya tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Maka kalau anak-anak muda ya, itu biasa kita menemukan mimi atau mimi ya, gambar. Hati-hati dengan gambar. Gambar, ada orang gambar satu sholat pakai kunut subuh. Nah, satu sholat, gambar sholatnya nggak pakai kunut subuh. Yang pakai kunut subuh dicentang, ping, salah. Yang nggak pakai kunut gini, benar. Ini memang menyesatkan, gambar menyesatkan. Kenapa? Karena aslinya dua-duanya ini benar. Dua-duanya itu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi sering tuh sholat apa takbirnya apa? Cakepnya ada di sini, ada di sini. Oh ini ping, yang ini benar. Duduk tahiyat akhir, ada yang duduknya apa tawarruk, ada yang iftiros, yang ini ping, yang ini begini. Itu menyesatkan karena dua-duanya itu punya rujukan. Maka kalau di dalam fikih itu benar menurut siapa? Menurut saya. Tapi menurut orang lain belum tentu benar. Meskipun sama rujukannya, sahabat zaman waktu mau perang di Bani Quraidah juga sama-sama rujukan Quran Sunnah, berbeda, boleh.
Maka paling bahaya kalau kita belajar Islam itu sekedar dari Google. Gurumu sopo? Mbah Google. Nah, Kiai Google. Ini bahaya sebenarnya. Kecuali kita sudah punya dasar-dasar keilmuan. Ropopo. Tapi kalau masih awam kok sinoni kalau Mbah Google tok, isi membahayani. Kenapa? Mudah menyesatkan, membid'ahkan kelompok lain yang berbeda. Padahal nggak begitu urusan fikih. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, pendapat saya benar. Oh, pendapat saya kok harus yakin. Tapi ada kemungkinan salah. Pendapat lainnya pasti salah. Tapi kemungkinan benar. Karena hukum fikih dibangun di atas dalil yang sifatnya praduga dzan. Bisa jadi begini loh. Bisa jadi begini loh. Itu bisa dicek di dalam kitab-kitab usul fikih seperti Al-Mahsul karya Imam Ar-Razi, Al-Luma' karya Imam Syarazi di bab awal mengatakan begitu. Yang namanya fikih dibangun di atas dalil praduga, boleh beda. Makanya di dalam wudu ada yang juz'un minhu, sebagian, ada yang semua. Dan perbedaan itu hanya dari huruf ba wa masahubi, huruf ba tok, huruf ba Qur'annya podo, ayatnya podo, tapi memahami ayatnya yang beda, menimbulkan perbedaan. Ada yang wudhunya cukup dengan 1, 2, 3 helai, 4 helai, minimal 3 helai kalau di mazhab Syafi'i. Itu sudah sah. Ada yang harus semua. Ya. Wawunya itu atofnya apakah litartib atau litarohi? Boleh enggak kalau mamanya wudhu sikil sik, berarti wajah, berarti tangan, telinga, pokoknya kacau balau lah urut. Ya kalau di mazhab Syafi'i enggak sah. Lu di mazhab lain dia mengatakan sah kok. Kan kalau saya bilang Muhammad dan Ahmad datang ke pengajian ini, kira-kira yang datang duluan siapa? Bisa bareng, bisa Muhammad, bisa Ahmad, tapi saya pakai kata dan loh, ya dan itu tidak harus kemudian kalau saya bilang Muhammad dan Ahmad datang, berarti Muhammad dulu, baru Ahmad. Wah mesti bisa jadi bareng, bisa jadi sing tak sebutkan terakhir teko duluan, bisa wae itu. Ya dalam pikir kayak gitu kan, wah dan basuhlah dan kan pakai dan. Nah itu. Nah inilah namanya fikih. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Kok pakai usolli, Rasul ki ora tau usolli. Umpamane kan Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, salah lagi. Segala amal berkaitan dengan niat. Semua ulama sepakat niat itu dalam hati. Bohong baca usul ini hati ini niatnya angkul ya orang dianggap sholat kan gitu. Niat dalam hati. Adapun diucapkan itu kalau di mazhab Syafi'i disebutkan silahkan untuk menguatkan niat. Tetapi sekiranya tidak diucapkan sah. Karena yang rukun itu yang di hati. Kalau diucapkan tapi di hatinya kosong tidak sah. Kan gitu. Karena ucapan itu bukan bagian dari sholat. Kecuali begini, Allahu Akbar, usolli fatah. Ini baru nggak sah. Karena sudah masuk sholat. Kalau belum masuk sholat mau bilang usolli, mau ngerokok dulu, ya monggo, belum sholat kok. Mau makan dulu. Kalau ngerokok, kalau di Muhammadiyah, Fatwa Tarsim mengatakan haram. Ini nek masyarakat itu jamae sakar PDW. Ya. Nah, itu bab rokok juga. Mamanya rokok lah, mamanya kan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram, kan gitu. Ya monggo kersa. Ini fikih. Jangan saklek. Salat tarawih awal bulan selama ada dalil. Yang tidak boleh itu tidak ada dalil. Dalilnya itu minimal Quran, Sunnah, minimal banget. Ada pendapat dari para sahabat, tabiin, atau qaul ulama muktabar. Selama amaliyah itu ada pendapat dari para ulama muktabar,
atau dari cantolan Al-Quran dan Sunnah, meskipun sifatnya umum, maka bisa dilakukan, namanya fikih. Bagi yang tidak melakukan cukup toleran. Contoh tahlil. Tahlilan, kan sana kan punya dalil juga. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Ini dalil, la ilaha illallah, ya kan? Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi akhirhi la ilaha dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilallah di akhir hayatnya masuk surga. Maka mereka akhirnya buat tahlil, kan? Dalil umum, kapan dilakukan? Kapan saja. Nek hari ketiga, ketujuh, terserah mau hari ketiga, ke-10, ke-21, tak karpe dewi. Nah, menurut mereka kan begitu. Kita, Rasul nggak melakukan kok. Ya saya nggak melakukan. Kalau tahlil ya saya melakukan tiap hari. Oh, sholat ya juga, habis sholat juga tahlil terus kan gitu. Nah, tapi kalau untuk acara khusus 3721, 21 ada nggak? Nggak ada ya? Oh, potong 7, kira 3741.000, ya kan? Ya. Haul. Rasul nggak melakukan ya. Kita nggak melakukan kan gitu. Ya sudah cukup sampai di situ. Kita nggak melakukan, silahkan. Mengkonan duit dalil seperti kan ada bagi mereka. Saya melakukan tahlilan itu mendoakan orang yang meninggal. Soal hari itu ya sekedar aja lah, sekedar simbol. Sama kalau sini kalau sekolah jam berapa? Jam 7 lah ngomongnya kan. Nggak ada di dalam hadis Nabi atau sahabat. Pokoknya kalau mulai belajar harus jam 7. Setiap hari. Nggak ada itu. Bid'ah. kan? Ahad pagi, pokoknya setiap hari Ahad jam 6 kudu ngaji. Tempatnya harus di sini. Kan sudah ditentukan itu. Jamnya ditentukan, jam 6, tempatnya yang gini. Sudah ditentukan itu. Bid'ah nggak? Nah, ya kan? Ya gitu. Ya sama dengan yang mereka, itu alasan mereka ya maksudnya ya. Mereka yang tahlilan seperti itu. Tahlil itu kan la ilaha illallah itu boleh saja kapan. Tapi tak tentukan ke-7, ke-3, ke-40, ke-100. Nah, bagi mereka ya podo kayak kita buat ahad pagi jam 6 tiap ngahad. Ya podo aja kan. Apa bedanya? Nah, maka bagi mereka mengatakan boleh-boleh saja. Nah itu bagi kita, oh itu kan ibadah. Ibadah itu sifatnya harus ikut dalil. Rasul nggak melakukan ya kita nggak. Nah, bagi mereka, loh dalilnya Allah loh. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kita dalil. Nah kan itu, akhirnya perdebatannya mau nggak saja terjadi perbedaan fikih dengan dalilnya masing-masing. Boleh, nggak ada masalah. Yasinan. Tiap malam Jumat, sana juga punya dalil. Iqra'u limawtakum surat Yasin, baca Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dari kalian. Baca Yasin. Yang sini baca apa ya gitu. Doa biasa, Allah maghfirah dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Wah, monggo kayak gitu. Intinya mendoakan orang yang sudah meninggal itu harus, apalagi orang pongpo dewi. Quran mengatakan Rabbana ighfir dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami dan orang sebelum kami dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Kan gitu. Itu perintah Al-Qur'an, kita mendoakan orang lain yang sudah meninggal, yang mukmin sesama muslim, itu perintah Al-Qur'an. Mau setiap hari, mau pas tanggal 10, pas 40, semoga kerso kan gitu. Nah ini jadi perbedaan-perbedaan ini silahkan sajalah. Cuman fanatik itu ya nggak boleh, wah ini bid'ah ini apa. Makanya lentur fikih itu, saya kalau jadi imam subuh di masjid ya saya kunut. Wong jamaah NU kabeh. Nah, iya. Jadi kita elastis. Tapi kalau sholat tarawih, karena sholatnya di pondok ya sewelas. Sekiranya saya suruh jadi imam di musola di apa yang 23, ya saya akan 23 kan gitu. Wong fikih itu kalau di tempat ikut jamaah, kalau kita di Muhammadiyah kita yakin ya kita situ. Tapi ketika kita di tempat lain yang itu jamaahnya itu bukan orang kita, maka kita elastis saja. Ulama kita dulu sudah mencontohkan, Imam Syafi'i tidak kunut, dia tahu di dekat makamnya Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah sudah meninggal, menghormati Imam Abu Hanifah padahal sudah meninggal. Tapi karena di situ tempat itu menghormati.
Dia enggak kunut. Maka ketika imam kunut, kita sebagai makmum ikut kunut. Sebaliknya yang biasa kunut, lihat imam enggak kunut subuh, dia enggak usah sujud sahwi. Nanti di Saudi akan ketemu sholat macam-macam. Imamnya Allahu Akbar. Orang sedekap. Orang Saudi macam-macam. Orang sedekap. Mazhab Maliki enggak sedekap, Pak. Kalau secara mazhab Syafi'i orang sedekap ya sah. Cuman kalau HPT problem. HPT itu tidak menyebutkan mana syarat, mana rukun, mana sunnah hay'ah, mana sunnah ab'ad, itu nggak disebutkan di HPT. Sehingga, mohon maaf, karena kurang detail ini jadi agak rancu. Kalau detail, mestinya detail. Sekarang, katakanlah membaca doa iftitah. Kalau nggak baca doa iftitah, sah nggak? Sah ya? Nah, ini di HPT nggak disebutkan, cuman kalau habis sholat kamu takbir, setelah takbir maka bacalah doa ini, iftitah, setelah itu bacain, nggak disebutkan posisi doa iftitah itu rukun atau bukan, itu nggak disebutin. Nah, padahal ini penting supaya kita paham itu sunnah. Doa iftitahnya ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang inni wajahtu. Ini ada dalil semuanya. Di NU digabung dua dalil, yang Allahu Akbar kabira dengan inni wajahtu. Karena menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' boleh gabung. Kalau mau tiga-tiganya juga boleh. Allahu Akbar habis Allahumma ba'id baini, tambah lagi Allah Akbar kabiran, tambah ini wajahku, ada lagi gabung kabeh. Iki kok ora maca Fatihah suwe temen ki. Piye gitu kan. Makanya Imam Nawawi mengatakan boleh digabung semua doa iftitah jadi satu dengan syarat imamnya ridho. Nah, makmumnya. Kalau makmumnya itu sengit, makruh. Sama baca surat-suratan, mentang-mentang baru pulang dari sempat pesantren, hafid Quran, sholat isya sing diwaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Hanya hafid kan. Sah sholatnya, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena makmumnya ngedumel. Nah, makanya ngedumel ya. Jadi ikut ridho makmum. Jadi imam itu ikut makmum. Jadi kalau mau jadi imam, lihat-lihat makmum saya di tempat ini masjid NU, berarti biasanya makmumnya ya. Nek subuh pakai kunut, berarti yang pakai kunut. Ini jadi kita ikut makmum. Nanti kalau sudah pas jadi imam, makmum yang ikut imam. Kemudian makmumnya ikut imam. Imam itu kunut di orang ini kok imam kok kunut dari Muhammadiyah. Kok kunut piye sih? Ada orang ternyata di belakang ada orang Muhammadiyah satu nyempil, lainnya NUKB, ada satu jamaah Muhammadiyah nyempil di iki imam piye bar sembahyang diprotes. Piye? Ora kok malah kunut piye? Muhammadiyah ki ora kunut. Salah. Nah, ini gak bisa. Jadi fikih. Maka fikih ini kita enjoy. Biasa. Wong bukti ini tiap tahun beda awal bulan, beda Ramadan, beda terus. Saiki sing jenis nyembelih sing kono sesuk nyembelih bodoh kan wis biasa. Maka kebiasaan yang sudah berkembang di masyarakat kita itu kita lestarikan gitu. Jangan kemudian diganggu dengan sesat menyesatkan. Karena muncul kelompok ini sekarang meresahkan di beberapa tempat. Wah bid'ah, wah salah, wah syirik. Waduh, gara-gara perbedaan soal hukum musik, guru kita Syekh Adi Hidayat dikafirkan. Musik itu fikih apa akidah? Fikih. Mosok fikih kok kafir? Sejak kapan perbedaan hukum fikih menjadi kafir? Ono. Maka mereka yang mudah mengkafirkan karena persoalan fikih kon ngaji sih. Ngaji sing kata mengerti. Ini lo fikih. Ini lo akidah, beda fikih kalau akidah. Kalau pakai sesajen dibuang ke laut untuk dayang-dayang, untuk Nyai Roro Kidul, nah itu baru itu akidah. Jelas keyakinan. Tapi kalau soal musik, soal jenggot, soal apa namanya isbal, soal sutroh yang sholat itu pakai apa itu ya? Nah itu nggak usah dipermasalahkan, kata itu perubahan fikih, sifat kita toleran. Bagaimana kita sebagai orang Muhammadiyah? Nah, terakhir ini penutup, sampai itu soalnya. Orang Muhammadiyah mantep karo putusan tarjih.
Sing penting wis ana ning HPT, ana ning fatwa tarsih wis melu nutoke. Meskipun kita tetap toleran kepada yang lain. Karena menurut Imam Syarazi dalam kitab Al-Lumma, mazhabnya orang awam, kita kan orang awam ya. Orang awam itu artinya orang yang belum bisa istiadatnya Allah. Mazhabnya orang awam itu ikut kiainya, melu kiai ini. Kiai kita di mana? Yang duduk di majelis tarjih. Maka kita jemaah awam Muhammadiyah cukup melu majelis tarjih. Dadi gampang dadi wong awam ora usah mumet. Sing mumet nang sing nang majelis tarjih kono sing mumet dhewe mikir. Kita ora usah mumet-mumet kan gitu. Nah, masalahnya jamaah ki jarang yang punya panduan HPT. Ya enggak? Yang di sini yang punya HPT ngacung. Side. Sing di fatwa tarsih ngacung. Side. Tak tekon fatwa tarsih itu ada berapa jilid? Fatwa tarsih. Ono sing 3, ono sing 4. Papat, ono meneh. Ora ngerti ya? Fatwa tarsih berapa jilid? 8. Ameh bener. Terbaru 9 jilid. Songo. Jadi, nah kita sendiri nggak tahu produk tarsih terus piye. Jare madhep mantep karo putusan tarsih. Ini orang duwe bukune yo piye. Agak ngerti kan di. Maka HPT perlu dikaji, fatwa tarsih perlu dikaji, ngaji seminggu pisan, malam Rabu bar maghrib khusus moco HPT, khusus moco fatwa tarsih. Ben ngerti. Atau setiap pada sholat jamaah selesai kultume nggak neko-neko, cuman bacakan fatwa tarsih tok setiap hari satu fatwa. Fatwa tarsih itu kadang dikit banget, kadang setengah halaman, kadang 1 halaman. Kecuali yang sekarang, yang belakangan ini itu fatwa tarsihnya kok dowo-dowo. Kadang 2 halaman, 3 halaman. Kalau fatwa tarsih yang dulu generasi awal itu pendek-pendek. Kalau sekarang dowo-dowo, yang dulu pendek-pendek kadang cuma 2 paragraf, 3 paragraf. Namanya juga fatwa. Fatwa itu saya ngerti ono sing tekon tak jawab iki fatwa. Mas kedu di mana? Kono kae. Nah, itu sudah fatwa. Pendek cukup. Oh, kedu itu begini harus lewat ini nanti. Wah, suwen. Jadi fatwanya saya ngerti, yang tekon ki ngerti. Tok, ora usah kudu dawa-dawa ki ora usah. Namanya fatwa. Makanya di Darul Ifta, di Majma' Buhus, di Fatwa Saudi sama pendek. Nah, itu bisa bacakan Gus Bahri 1 fatwa, sesuk meneh 1 fatwa. Sesasi itu saya 30, untuk piro ya. Nah, sehari sekali aja udah 30 fatwa kan, lumayan. Maka harus amal usaha Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, masyarakat Muhammadiyah, kudu duwe yang namanya buku-buku tarsih, termasuk suara Muhammadiyah langganan. Anak suara Muhammadiyah orang langganan, sing kon tuku suara Muhammadiyah sapa nek kudu awake dhewe. Mosok wong liya kon langganan suara Muhammadiyah ora gelem. Anak dhewe ora gelem terus sapa? Sing maca sapa? Nah, minimal kalau kita wah larang ya 50.000 ya. Ya AUM-nya, sekolahnya, rumah sakitnya yang langganan kita sama-sama baca. Masjidnya langganan, jamaahnya sama-sama baca kan gitu. Tidak harus kemudian tiap orang yang langganan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.